نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومع الذمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك قد قال الله جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Ayat yang agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang telah kami sampaikan tadi memberikan penjelasan kepada kita tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, wajibnya menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua kita. Dilarang dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memposisikan ketaatan kepada kedua orang tua setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah diwajibkan kepada kalian agar kalian itu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Tidak boleh melakukan kesyirikan kepadanya. Tidak boleh melakukan kemusyrikan kepadanya. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk melaksanakan apapun yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah dalam firman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dalam hal ini, "Wa ma atakum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Wa ma amartukum fi
dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu, menyuruh kepada kita untuk melakukan amal, maka sebenarnya itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk kemakmuran kita dunia dan akhirat. Allah akan memberikan ganjaran kepada kita apabila kita taat kepadanya, tapi sebaliknya Allah akan menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya apabila kita durhaka kepadanya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang telah kami sampaikan tadi, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiatnya yang kedua dalam Quran surat Al-Isra ini adalah kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana tidak wahai kaum muslimin? Orang tua kita telah mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian melahirkan kita dengan penuh susah payah. Perjuangan antara hidup dan mati wahai kaum muslimin. Kalau seandainya diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan meninggal anak atau ibunya, pasti seorang ibu akan mengatakan, biarlah saya meninggal ya Allah, asalkan anak-anak saya hidup. Begitulah kasih sayang orang tua kita. Berat kita luar biasa sekali. Ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang lebih dari itu. Selama 9 bulan orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Rasa sakit mereka tanggung dan tahan. Bagaimana perjuangan di dalam melahirkan lagi? Luar biasa sekali. Maka apakah alasan bagi kita sebagai seorang anak untuk durhaka kepadanya? Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betullah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghiba anfun, maka celakalah, maka merugilah orang yang ketika hidup kedua orang tuanya kemudian dia tidak melakukan ketaatan kepadanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kalau kita mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu. Kebahagiaan yang luar biasa. Ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang berbakti kepada kedua orang tua sangat besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikannya keridhaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Azza wa Jalla tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan sebaliknya murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada murka orang tua kita. Setelah kita mengetahui ganjaran yang akan didapatkan bagi kita apabila berbakti kepada kedua orang tua, ancaman yang kita terima apabila kita durhaka kepada kedua orang tua, lalu silakan kita merenung kembali. Alasan apa bagi kita untuk bisa membantah perkataan kedua orang tua kita? Tidak mematuhi perintah kedua orang tua kita, durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak sopan dan hormat kepada kedua orang tua kita. Alasan apa yang membuat kita sehingga setelah setiap sholat kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita? Kita lupakan mereka. Padahal Masya Allah, kalau kita tengok, kalau kita lihat, hampir semua orang tua akan selalu mengiringi anaknya, bahkan sampai anaknya itu pun memiliki anak dan cucu. Bukan hanya kita saja yang dicintainya, tapi istri kita, suami dan anak kita akan dicintai oleh orang tua kita. Bahkan kalau orang tua kita mendapatkan cucu kita, orang tua kita juga akan ikut mencintai cicitnya. Begitu besarnya kecintaan mereka terhadap kita.
Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan orang tua kita menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini ada satu kaidah, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan oleh Rasulullah, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Dalam hadis yang lain, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun dia, pemimpin atau orang tua kita sekalipun, kalau menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, maka haram bagi kita untuk mematuhinya. Suatu saat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Kemudian diketahui oleh ibunya. Ibunya melarang. Ibunya menyuruh untuk kembali kepada agama semula, agama nenek moyang mereka. Tapi bagaimana jawaban Sahabiyah Jalilah terhadap ibunya yang menyuruhnya untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab dengan jawaban yang sangat halus tanpa menyakiti hati orang tuanya. Dengan ungkapan yang sopan. Beginilah akhlaknya para sahabat yang kita jadikan sebagai tauladan kita, cerminan di dalam kehidupan kita. Begitu pun Muaz ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diketahui oleh ibunya masuk Islam, ibunya mengatakan, kembali ke agama nenek moyang. Tidak. Kalau begitu saya tidak akan makan. Silakan. Bagaimana kalau saya mati? Kalau seandainya ibu memiliki nyawa, kemudian mati dan dihidupkan lagi, mati lagi dan dihidupkan lagi, mati lagi, maka tidak akan mengubah pendirianku untuk tetap istiqomah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh istiqomah. Contoh untuk tidak taat kepada siapapun termasuk orang tua kita apabila mereka menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Di situ ada pengecualian, kecuali apabila mereka menyuruh kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ancaman yang pertama adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah akan murka terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, langsung ditatangkan azab di dunia, wa'iyadzubillah, berupa musibah dan malapetaka yang akan menimpanya. Bisa berupa sakit dan musibah, bisa berupa ketidakberkahan di dalam hidup dan harta yang dicari, bisa berupa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang durhaka, wa'iyadzubillah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azab bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wa'iyadzubillah. Diceritakan satu kisah. Seorang kakek ditemukan di padang pasir Sahara. Padang pasir yang tandus. Tidak ada makanan sedikit pun. Tidak ada orang yang lewat, kecuali hanya orang yang melakukan perdagangan. Ditemukan, kemudian ditanya, wahai kakek, kenapa engkau bisa berada di sini? Kakek tersebut langsung menjawab, dulu ketika bapak saya tua seperti ini, saya datang membuangnya di sini. Ketika saya sudah tua seperti bapak saya, anak
miliki. Ketika kita tidak memiliki surga, maka berarti neraka yang memiliki kita. Waliyahzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ancaman yang keempat, bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, Allah akan menjadikan hidupnya tidak berkah. Dia akan terus ditimpa oleh malapetaka, kesedihan, rasa sakit dan musibah. Waliyahzubillah. Rizkinya tidak akan berkah. Apapun yang dia cari, dia tidak pernah merasa puas. Akan dimunculkan di dalam rumah tangganya. Waliyahzubillah. Rumah tangga yang tidak pernah tenang. Kemudian yang kelima, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, akan dikarunia anak yang durhaka. Waliyahzubillah. Akan dikaruniai anak yang durhaka. Durhakanya anak bukan hanya dia membantah perkataan kita saja, bukan hanya dia menyakiti dia saja. Waliyahzubillah. Akan tetapi dia lupa saja doa untuk kita. Dia tidak melaksanakan sholat. Ini adalah termasuk anak yang durhaka. Waliyahzubillah. Karena orang tua telah mendidiknya, telah menyuruhnya untuk sholat, bahkan menyekolahkannya sampai S2, S3, tapi ternyata itu tidak menjadikannya dia sadar dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena dia abai dalam hatinya, sehingga dia tidak sholat. Ketika dia tidak sholat, tentu tidak akan pernah mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun dia mendoakan kedua orang tuanya, Allah tidak akan mengabulkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 ancaman yang harus kita pahami apabila kita durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra, "Wa la taqul lahumā uff." Dosa yang paling kecil mengatakan ah. Wahai fulan, sini sebentar, kata ibunya. Ah, itu saja sudah dosa, wahai kaum muslimin. Itu adalah salah satu alamat kita menjadi anak durhaka. Waliyahzubillah. Apabila kita melakukan atau terlanjur tanpa sadar melakukan hal tersebut, mengucapkan kata ah kepada kedua orang tua kita, maka segeralah sadar dan taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena kalau tidak, wahai kaum muslimin, maka kita akan terkena 5 azab tadi atau 5 ancaman Allah Subhanahu wa taala tadi. Wala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan menghardiknya dan katakanlah kepada orang tua kalian perkataan yang mulia. Wahai fulan, datanglah ke sini. Saya membutuhkanmu. Iya bunda. Iya umi. Insyaallah saya akan segera datang. Apa yang sedang engkau lakukan, wahai fulan? Insyaallah sekarang saya sedang dalam keadaan longgar. Kapan engkau pulang? Insyaallah segera. Ketika orang tua kita minta bantuan, insyaallah saya akan usaha sebisa mungkin. Kita jangan mempedulikan perkataan siapapun terhadap ketaatan kepada kedua orang tua. Kita harus menghindari diri agar tidak jatuh ke dalam durhaka kepada kedua orang tua. Jangan pedulikan siapapun sekalipun istri kita. Kalau seandainya orang tua kita membutuhkan kita, maka datanglah dengan segera. Karena disitulah pintu surga bagi kita. Dan seorang istri harusnya menjadi seorang istri yang solehah. Ketika suaminya dibutuhkan oleh kedua orang tuanya atau oleh orang tuanya, maka harus ikut membantu suami agar dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya.
kita, ikatan kewajiban kita kepada kedua orang tua kita akan terus berlanjut sampai di hari kiamat. Jangan sampai wahai kaum muslimin nanti di hari kiamat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi." Di mana pada hari itu orang-orang pada lari kabur menjauh dari bapaknya, dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya, dari anak-anaknya. Yang kita titik beratkan adalah dari orang, dari ibunya atau dari bapaknya. Kenapa kita harus lari? Seharusnya ketika melihat orang tua kita nanti di hari kiamat kita harus menjemputnya. Kita akan menghadiahkan mahkota emas untuknya, pakaian kemuliaan untuknya. Tapi kenapa ketika kita melihat kedua orang tua kita di hari kiamat kita malah lari kabur? Karena ketika di dunia banyak sekali kedurhakaan dan dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu sebelum semua itu berlaku, maka sekarang dengan kita mendengarkan khutbah yang mulia ini, kita sadar dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba renungkan kembali, sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Sudah berapa banyak? Sudah berapa kali kita menyakiti hati mereka dan mengecewakan mereka? Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya dan menjadikan kita semua anak-anak yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di ayat yang ke-24 Quran surat Al-Isra yang telah kami sampaikan di awal khutbah, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qul rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua wahai kaum muslimin. Salah satunya dalam ayat ini disebutkan Allah selalu doakan kedua orang tua, Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua wahai kaum muslimin, jangan pernah membantah perkataannya, jangan pernah menolak permintaannya, jangan pernah mengingkari perintahnya, jangan pernah mengecewakan hatinya, jangan pernah menyakiti jiwanya, jangan pernah melukai badannya. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Suatu saat ketika kita memiliki pekerjaan dan memiliki gaji khusus, kita harus mengkhususkan untuk kedua orang tua kita. Kita akan memberikan kita akan sepakat dengan istri kita, dengan keluarga kita, berapa nafkah yang seharusnya kita berikan setiap bulannya untuk ibu kita, untuk orang tua kita. Kalau seandainya istri kita keberatan, maka tidaklah mengapa untuk menjaga diri kita sembunyi-sembunyi melakukan kewajiban ini kepada kedua orang tua kita. Dan durhaka, istri adalah tanggung jawabnya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan wahai kaum muslimin, silakan membayar utang-utangnya. Kalau seandainya orang tua kita memiliki utang, dibayar. Menunaikan wasiatnya, kita tunaikan wasiatnya. Kemudian menyambung silaturahim dengan saudara dan kerabat serta sahabatnya. Apabila orang tua kita memiliki saudara, kerabat, sahabat, maka setelah beliau meninggal, bahkan ketika beliau hidup pun, kita harus melakukan hubungan baik itu kepada mereka semuanya. Ini semua kita niatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina
وذنوب جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang selalu taat kepada mereka sampai kami meninggal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang akan memberikan syafaat untuk kedua orang tua kami di hari kiamat nanti ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk selalu menghafal Al-Quran, memungkinkan hafalan kami 30 juz agar kami bisa menghadiahkan kedua orang tua kami mahkota emas dan pakaian kemuliaan nanti di hari kiamat. Birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, jauhkanlah penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa dan hati kami ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta dan kembangkanlah rasa cinta dan rasa kasih sayang kami kepada kedua orang tua kami sampai di hari kiamat nanti. Birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah anak-anak dan keturunan kami anak-anak yang soleh ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.